Pemirsa, narasumber saya yang berikutnya jago membuat kerajinan tangan dari kertas yang digulung. Seninya disebutnya paper quilling. Kita panggil saja langsung Agus Winarto. Halo, selamat datang Mas Agus. Paper quilling ya ngomongnya ya? Iya, betul. Paper quilling. Ini seni dari mana sih? Semestinya seni dari Amerika. Cuman orang taunya itu dari Vietnam gitu. Tapi orang biasa taunya itu juga biasanya 2 dimensi. Tapi sekarang kali ini saya bikin yang 3 dimensi gitu. Jadinya lebih rumit tapi lebih cantik juga Bisa tentunya ya. jadi 3 dimensi bisa dilihat dari segala sudut gitu. Kalau yang 2 dimensi itu hanya satu flat begitu aja dia di depan gitu. Oke, untuk mengetahui lebih banyak mengenai paper quilling ini, kita simak dulu paket berikut ini. Bagi Agus Winarto, kertas adalah bagian hidupnya. Menurut pria asal Semarang ini, suara gemerisi kertas adalah hal yang indah. Hobinya membuat paper quilling atau kertas gulung kini dijual dan diberi brand Kertas Art. Agus hanya melayani pesanan custom sesuai keinginan pelanggan. Karyanya ini laku dijual dari 500.000 hingga jutaan rupiah. Ya, Mas Agus tadi kan sempat bilang kalau paper quilling ini awalnya dari Amerika, tapi justru populer di Vietnam. Kenapa tuh Mas Agus? Tahu bunga tulip Yes, dari mana? Holland, Turki ya? Ya, Holland apa betul. Turki? Orang-orang taunya dari Iya. dari Holland kan, padahal itu dari Turki. Tapi memang kalau di Vietnam dibikinnya bentuknya gimana? 2 dimensi yang terkenal. Jadi mereka kayak ada workshop gitu, ada jualannya dan ada workshopnya, begitu macam-macam. Jadi turis-turis dibawanya ke situ gitu. Oke. Mas Agus, kenapa sih bisa kemudian tertarik dengan hobi kerajinan gitu kan? Biasanya kan identik dengan perempuan gitu loh. Tapi Mas Agus bisa demen gitu gimana? Saya dari kecil udah suka. Ya, yang Paper art klasik gitu. juga. Iya, pokoknya iya. semua nggak cuma paper sih, semua apa aja. Pokoknya yang berhubungan dengan art, kecuali yang pakai jahit ya, itu saya udah nggak bisa deh. Berhubungan dengan kain, itu saya udah nyerah. Tapi kalau yang misalkan clay, itu memang semua demen seni gitu ya? pokoknya udah suka dari dulu. Dan karena badannya kurus, jadinya karena orang nggak bisa diam, makanya badannya kurus gitu. Oh gitu. Sukanya pegang ini, pegang itu gitu. Oke, tapi untuk melakukan paper quilling ini sebenarnya susah atau gampang sih? Gampang-gampang susah. Tekniknya cuma ngegulung aja, udah gitu aja. Ini di bawah ya bahannya ya? Iya. Boleh dikasih demo sedikit, mau lihat dari modal bahannya kertas aja. Ini kertas apa ya? Ini jadi kita bisa pakai kertas apa aja. Tapi kalau yang ini sekarang saya pakai kertas-kertas HVS yang berwarna. Oke. Itu di toko buku ada semuanya. Saya dulu sering main ini tapi buat bikin bintang. Nah, ya sama. Mirip-mirip. Ya, bukan mirip, ya sama memang. Oke. Ya. Jadi kalau bintang itu kan dipotong sekitar 1 cm ya. Yang lebih tebal. Nah, kalau yang ini, kalau yang 2 dimensi pun juga begitu. Ada yang juga yang 1 cm. Tapi kalau yang ini saya pakai yang 0,5 cm. Jadi dipotong 0,5 cm atau 0,3 atau 0,2 tergantung kebutuhannya. Matanya tuh segimana capek karena ya? saya udah karena produksi ini bikinnya ini, jadi saya pakai mesin. Gitu. Jadi nggak foto satu-satu. Ada mesinnya gitu. juga. Ya, gitu. Oke, boleh coba dilihat. Nah, gimana ini kertas ini kan kita udah potong ya, biasa berupa HVS A4 gitu. Kalau di luar itu ada yang berwarna-warni, ada yang A2, A3 begitu. Tapi kalau yang di Indonesia tersedia cuma A4 yang 21 kali 29,7. Nah, itu kita potong-potong biasanya. Jadi panjang-panjang gini, lurus-lurus gitu ya. Nah, habis itu kita gulung. Gunungnya ada cara khusus atau gimana? Enggak. Ada teknik khusus kah? Enggak. Gitu aja, digulung aja. Jadi semestinya ada jual juga alat-alat yang untuk menggulung. Tapi kalau saya nggak pernah menganjurkan untuk pakai alat-alat itu. Karena kalau pakai alat itu, otomatis di tengahnya, ya,
di tengahnya biasanya ada lubang. Nah, biasa kalau saya ngajarin orang, saya harus benar-benar pakai tangan, jadi supaya nggak ada lubang. Nggak ada lubang ya, benar-benar. Untuk bagian yang lain itu nggak masalah, kecuali kalau kita bagian di hidung. Nah, hidung ada lubangnya. Emang nah, sengaja mau bikin ada lubangnya gitu? Jangan ada lubang, justru nggak boleh ada lubang gitu. Kalau ada lubang kan kayaknya lubangnya kalau di bawah nggak masalah. Biasa lubangnya ada di depan gitu. Jadi saya nggak pernah menganjurkan pakai nah seperti ini misalkan. Nah, hidung biasanya lubangnya itu ada di bagian depannya. Iya. Gitu. Jadi saya nggak pernah. Udah gitu aja ya sebenarnya. Basicnya gitu aja ya. Iya. Mas Agus jadi belajar di mana nih the paper quilling art ini? Basicnya ada. Basicnya awal-awal saya belajar itu nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut, nggak ada jari-jari gitulah gitu. Nah akhirnya saya coba ya jadinya akhirnya ya jadi seperti ini gitu. Wow. Manusia yang berwujud seperti ini. Tapi gitu. belajarnya dulu kursus kah atau Enggak, online kah? otodidak. Otodidak aja. Iya. Karena memang suka ya jadinya apa aja cepet jadinya. Iseng ya berarti ya? Iseng. Demen gitu ya? Iya. Dan nggak nyangka kalau yang iseng itu bisa menghasilkan. Nah, gitu. Oke. Pertama kali menghasilkan itu ingat nggak gitu? Gimana akhirnya kemudian Mas Agus menawarkan paper quilling art ini ke orang? Nah, orang-orang biasanya kalau melakukan sesuatu yang ada di otaknya itu biasanya supaya dapat uang. Kalau saya enggak. At least pertama yang saya lakukan adalah saya suka supaya orang lain juga suka. Nah, waktu itu adik saya mau merit, saya mengajukan diri bagaimana kalau saya membuat souvenirnya. Nah, mulai dari situ. Gitu. Souvenir untuk tamu-tamunya, Ya. berarti langsung bikin banyak dong waktu itu? Waktu itu karena tamunya terbatas karena makan meja, jadi saya berani ambil. Itu bukan standing party gitu. Kalau standing party ada ribuan, saya angkat tangan. Gitu. Susah ya kalau di Indonesia. Iya, gitu. Waktu itu jadi Mas Agus bikinnya berapa piece tuh? Waktu itu sekitar ratusan lah, nggak sampai ribuan. Lumayan dong, kerjain sendiri? Waktu itu saya masih kerja sama orang, habis itu pulang tetap kerja lagi gitu karena memang orangnya nggak bisa diam gitu dari dulu. Dan itu Mas Agus kerjain sendiri berarti? Ada teman yang bantu. Ada teman bantu? Ya, gitu. Tapi juga ya pinggang juga sakit juga. Iyalah, pegel juga lah ya. Terus matanya apalagi gitu ya? Betul, iya. Ini kalau untuk bikin satu figurin gitu, jadi kira-kira perlu waktu berapa lama sih? Kalau biasanya kalau saya ngadain workshop itu saya minta 3 jam untuk jadi satu boneka. Oke. Kalau orang yang ngajar, kalau saya biasa ya lebih cepat gitu. Ya, tergantung sih. Misalkan yang bikin lama apa sih? Karena custom saya ngajarinnya, bikinnya. Jadi saya harus ngikutin sesuai dengan foto. Rambutnya seperti apa, nah, pakaiannya seperti apa. Nah itu yang membuat lama. Kalau kita yang udah ada contoh satu kita mas begitu, itu lebih gampang, lebih cepat. Tapi kalau misalkan bajunya, rambutnya terutamanya karena mukanya kan ya sebegini aja. Kurang lebih begitu. Ya. Nah yang membedakan adalah bentuk rambutnya begitu. Itu yang harus saya satu-satu gitu. Karena custom ya, Iya. harus mirip. Betul. Oke, kita break dulu pemirsa. Seberapa besar bisnis kerajinan tangan ini mendatangkan uang? Kreatif Money segera kembali.